Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat KBP. Balik lagi nih di podcast KBP. Kayaknya udah lama enggak nih ya. Nah, kita balik lagi dengan materi yang ini penting banget karena sering terjadi belakangan ini. Bersama saya, MC-nya ada Dr. Yasmin. Kita di siang hari ini akan membahas seputar masalah jantung. Bersama narasumber kita, udah ada Dr. Ibnul Amin, spesialis jantung pembuluh darah. Siang, Dok. Siang, Dok. Jadi ini kita ada temanya dengan topik jangan abaikan. Ini tanda-tanda jantung Anda bermasalah. Dok, kadang masyarakat ini tuh kayaknya belum pada tahu atau belum aware sih, Dok. Apa aja sih, Dok, penyakit-penyakit jantung yang banyak kita temui sehari-hari, terutama dokter di Polri, Dok? Oke, terima kasih ya, Dok. Sebenarnya penyakit jantung itu adalah banyak macamnya. Ada yang namanya penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung bawaan, ada gagal jantung, ada gangguan irama, dan semua itu bisa terjadi di semua usia, baik itu dari anak-anak sampai dewasa sampai usia tua. Nah, dan yang paling sering terjadi saat ini adalah yaitu penyakit jantung koroner, di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner di jantung yang memperdarahi otot-otot jantung, sehingga begitu terjadi penyumbatan maka pasien akan merasakan suatu serangan jantung yang hebat, nyeri dada, keringat dingin, mual muntah, bahkan ada yang sampai henti jantung. Maka dari itu, kenapa jantung termasuk salah satu pembunuh terbanyak antara 1 atau 2 di dunia sebagai penyebab kematian. Jadi itu ya Sobat KBP, tidak hanya serangan jantung yang mungkin sering terdengar, tapi banyak ada gagal jantung ya, Dok. Jantung. Gangguan irama, berdebar-debar gitu ya, Dok, ya. Atau kalau misalnya gitu, kayak bayi baru lahir ada bawaan mungkin penyakit Ya, jantung ada bawaan. bocor Gitu. Dok, kenapa ya sekarang ini kita sering banget sih dengar tadi yang dokter bahas serangan jantung usia muda? Itu apa aja, Dok, faktor risikonya? Ya, secara garis besar faktor risiko penyakit jantung koroner itu kita bagi 4. Yang pertama hipertensi, kemudian diabetes mellitus atau sakit gula, lalu kolesterol tinggi, dan yang satu lagi yang paling mungkin banyak terjadi di Indonesia yaitu perokok. Oke, waduh. Apabila keempat faktor risiko ini bertemu dan pasien punya ada faktor risiko lain seperti mungkin ada riwayat keluarga yang punya masalah jantung juga, mungkin akan lebih tinggi risikonya untuk terkena juga. Oke. Jadi nggak hanya umur yang sekarang tadi ya, Dok, faktor risiko tadi Ya, gaya hidup gitu ya, gaya Dok, hidupnya ya. juga. Oke. Gimana nih, Dok, awal-awalnya atau tanda-tanda awal yang kadang masyarakat nih nggak aware, nggak tahu kok itu ternyata awal penyakit jantung. Apa aja sih, Dok, biasanya gejala-gejalanya gitu, Dok? Oke. Kalau kita bicara penyakit jantung, ada beberapa keluhan awal atau keluhan yang biasanya kita tanyakan kepada pasien. 1, riwayat nyeri dada. Apakah ada nyeri dada seperti ditekan mungkin, atau seperti tertimpa beban berat di bagian dada terutama sebelah kiri. Kemudian apakah ada penjalaran misalnya ke bahu, ke rahang, ke ulu hati, ataupun ke bagian ke punggung. Nah, kemudian kadang juga disertai dengan keluhan mual muntah, keringat dingin. Lalu ada lagi keluhan seperti sesak nafas, mudah capek. Kadang juga sering kita temui pasien-pasien yang gagal jantung misalnya, itu ada keluhan kakinya bengkak, tangannya bengkak, perutnya kembesar, bisa jadi seperti itu. Dan juga misalnya satu lagi, pada beberapa kasus seperti contohnya gangguan irama jantung, itu kadang pasien mengeluhkan seperti berdebar-debar, pusing, rasa mau pingsan, lemas. Nah, itu semua biasanya kita tanyakan kepada pasien jantung, baik itu jantung koroner, pasien gagal jantung, aritmia, ataupun pasien-pasien yang gejala diagnosis lainnya. Jadi selain nyeri dada ya Sobat KBP, banyak ya, Dok, ya gejala yang lain
sesak napas, kaki suka bengkak ya dok, engap, kalau misalnya perut tuh kok besar buncit ya. Tapi dok, ini kadang pada bingung nih dok, sobat KBP juga. Bedainnya nih dok, kadang kan sakit dada tuh katanya angin duduk, mah gimana sih dok bedainnya dari penyebabnya jantung atau bukan gitu dok? Oke. Jadi seperti yang tadi sih katakan, kalau sakit nyeri dada yang disebabkan oleh jantung itu biasanya dada seperti ketekan, seperti ada sesuatu yang menghimpit, kemudian ada penjalaran, disertai dengan keluhan lain seperti mual muntah, keringat dingin. Nah, bedanya dengan mah atau istilahnya itu gastritis atau dispepsia, itu biasanya lebih ke arah sakitnya itu di ulu hati, kemudian terasa panas, kadang leher kayak ada sesuatu yang naik ke tenggorokan, rasa asam. Nah, dan nyerinya tidak menjalar biasanya. Oke. Ya, tapi memang ada beberapa kasus di mana keluhan jantung seperti keluhan lambung atau sebaliknya, keluhan orang dengan sakit lambung terlihat seperti orang sakit jantung. Maka dari itu butuh, kalau memang sobat KBP merasakan sesuatu seperti itu, sebaiknya konsultasi ke ahlinya. Oke. Jadi memang berbeda ya dok, cuman tidak sering kali atau tidak jarang gejalanya mirip-mirip ternyata memang merupakan salah satu gejala penyakit jantung. Ya, dan itu biasanya terutama pada pasien-pasien lansia, pasien-pasien wanita dan juga pasien-pasien dengan penyakit diabetes. Jadi keluhan kardiaknya atau keluhan jantungnya itu kadang tersamarkan, bahkan kadang datang tanpa keluhan jantung yang jelas seperti nyeri dada hebat, tapi ternyata ada masalah jantung yang kita dapatkan kondisi pada orang-orang seperti itu. Oke, jadi pada beberapa kelompok tertentu tadi ya dok, malah sering terabaikan gitu sobat KBP. Dok, misalnya tadi dok, ada sobat KBP atau keluarga sekitar yang ada keluhan ke arah serangan jantung. Di rumah nih, awal-awal nih harus ngapain sih dok? Oke, keluhannya seperti apa dulu dok? Misalnya sakit dada yang arahnya tadi berat. Nah, misalnya di rumah nih tata laksana awal atau yang apa sih yang bisa dilakukan sama sobat KBP di rumah? Oke, kalau misalnya ini adalah suatu kejadian pertama pada keluarga atau sobat KBP, jika merasakan suatu nyeri dada, yang perlu sobat KBP kerjakan yaitu pertama, apabila merasakan nyeri dada, kita coba istirahatkan badan. Istirahat, ambil posisi duduk atau berbaring. Kemudian apabila keluhan masih dirasakan, coba cari bantuan. Misalnya hubungi keluarga, hubungi tetangga atau orang terdekat, dan minta orang tersebut untuk mengantarkan sobat atau keluarganya ke IGD terdekat untuk diperiksa untuk lebih lanjut mengenai keluhan jantungnya. Karena siapa tahu dengan keluhan seperti itu jangan-jangan memang ada masalah jantung. Untung-untung tidak ada, tapi kalaupun ada, lebih baik kita lebih cepat penanganannya daripada terlambat. Betul. Jadi sobat KBP kalau misalnya ada gejala tadi keluhannya, pertama istirahat dulu ya dok. Bawa istirahat. Kalau yang lagi jalan mungkin berdiri dulu. Yang lagi mungkin berlari dipelankan pace larinya gitu ya dok. Baru kalau misalnya belum ada perbaikan, berarti harus call for help gitu ya dok, minta bantuan ke tetangga atau ke kerabat. Pokoknya memang harus segera dibawa ke tempat kesehatan terdekat gitu ya dok ya. Oke dok, kalau misalnya ini apa aja sih dok kebiasaan yang bikin kita risiko tinggi nih sakit jantung yang tadi dokter sebutin itu? Yang jelas yang selalu kita wanti-wanti kepada pasien jantung adalah jangan merokok. Karena merokok itu adalah risiko paling besar untuk pasien jantung. Satu rokoknya juga bukan hanya rokok yang dibakar ya, tapi juga termasuk rokok yang elektrik ya, vape ya istilahnya. Vape yang zaman sekarang ya. Lalu apabila rekan-rekan atau sobat KBP punya riwayat penyakit seperti gula darah tinggi, kolesterol, harus dijaga, harus dikontrol. Kemudian harus juga untuk memulai pola hidup yang sehat. Seperti apa? Jaga pola makannya, jaga aktivitasnya, tidur yang cukup,
kemudian olahraganya yang penting adalah olahraga itu bukan intensitasnya yang misalnya kita olahraga sehari larinya sampai 5 kilo. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah cukup misalnya jalan cepat tapi konsisten. Nah, itu salah satu gaya hidup yang harus kita biasakan. Kemudian kurangi atau kalau bisa ya kurangi untuk makanan cepat saji. Karena itu kan risiko tinggi juga untuk faktor-faktor risiko seperti gula darah tinggi dan kolesterol. Jadi ya itu sobat KBP ya, utamanya nih dokter itu udah sebut jangan rokok, itu yang nomor satu. Saya mumpuni nih ada pasangannya, pacarnya, suaminya, ayahnya, kakeknya, pelan-pelan diingetin. Dok, selain tadi nih kenapa ya dok begadang juga suka bikin keluhan nyeri dada atau misalnya meningkatkan risiko ini, kenapa tuh dok? Begadang ya, sebenarnya jantung kita ini kan berdetaknya 24 jam ya. Kita tidak bisa mengistirahatkan jantung kita, maksudnya itu jantung ini nggak ada waktu buat istirahat loh. Dia selalu walaupun kita tidur. Namun dengan kita tidur, setidaknya kita bisa meringankan beban dari jantung kita. Biasanya kita misalnya dengan aktivitas sehari-hari jantung kita berdetak di 60 sampai 100 kali. Ya dengan aktivitas mungkin bisa sampai 80-100 ya. Nah, dengan istirahat kita setidaknya mengistirahatkan jantung kita sehingga mengurangi bebannya. Nah, dengan mengurangi bebannya kita bisa menjaga kesehatan jantung kita juga. Karena kan istilahnya itu jantung itu kayak mesin buat kita. Kalau mesinnya kayak mobil ya, kalau mesinnya mati berarti kan mobilnya nggak bisa gerak. Kalau jantung kita udah mati ya otomatis kita ya sudah nggak ada juga gitu loh. Jadi harus kita jaga benar-benar untuk jantung ini. Apalagi kalau begadang tuh kan biasanya nggak diem aja ya dok ya, sambil nonton, sambil ngemil, ngopi, apalagi ya ngerokok ya. Jadi ya itu sobat KBP, kenapa nggak begadang ya? Sebenarnya banyak kegiatan sampingannya yang sebenarnya itu faktor risiko banget ya dok. Selain tadi dok kata dokter menjaga pola hidup sehat, apa aja sih dok yang bisa dilakukan sobat KBP nih buat menjaga kesehatan jantungnya tiap hari? Ya seperti yang tadi bilang. Yang kita bilang tadi ya hindari rokok, pola hidup sehat, makan yang sehat, olahraga, apalagi tadi kontrol faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, kolesterol. Kemudian yang paling penting apabila pada usia-usia rentan seperti di usia 40 ke atas itu sebaiknya kita rutin untuk minimal medical check up. Karena kita kadang kita tidak tahu badan kita sehat, ternyata jantung kita terjadi sesuatu yang menyebabkan kedepannya jantung kita tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi memang kita harus wanti-wanti, apalagi dengan sobat-sobat yang mungkin punya resiko seperti darah tinggi, gula, kolesterol, mungkin akan di bawah umur 40 mungkin harus rutin ngecek berkala gitu. Misalnya minimal cek tensi, cek gula, cek kolesterol. Atau kalau emang ada misalnya kantornya punya jadwal rutin MCU ya, EKG, treadmill, echo dan segala macamnya itu bisa dilakukan. Itu sebenarnya fasilitas yang baik banget ya dok ya untuk menilai kesiapan atau bagaimana sih stamina tubuh sobat KBP. Dok, tadi kan dokter bahas olahraga nih, bagusnya kan rutin. Kalau misalnya nih dok, lamanya atau intensitas atau bentuk gerakannya per hari atau per weekend tuh berapa sih dok? Oh ya, kalau untuk menjaga kesehatan dari jantung kita, idealnya kita menyarankan untuk latihan aerobik. Aerobik itu bukan senam aerobik ya maksudnya, tapi beberapa gerakan yang bersifat continuously, terus-menerus dan konstan dan konsisten satu lagi. Terus-menerus di mana idealnya setiap biasanya kita ngeresepkan kepada pasien itu dalam 1 minggu itu bisa
kita sediakan waktu misalnya 5 hari dengan perharinya itu sekitar setengah sampai 1 jam. Kita bisa lakukan jalan cepat, berenang, jogging, apalagi ya bersepeda, dan beberapa olahraga yang ringan. Tidak perlu harus kayak maraton yang 10 kilo tuh nggak penting, nggak perlu untuk awal-awal. Yang penting adalah konsisten, diterapkan, dan juga boleh ditambahkan 2 kali dalam seminggu misalnya. Kalau sobat KBP mau, kita tambahkan dengan latihan beban seperti angkat beban. Tapi itu tidak intensitasnya tidak lebih banyak daripada aerobiknya. Jadi olahraganya nih kalau untuk fokus ke kesehatan jantung aerobik ya dok. Yang ringan aja, yang penting continuous dan konstan. Itu ya dok ya, nggak perlu yang 5 kilo atau 5 jam, tapi yang penting tiap hari itu ada gitu ya dok ya. Yang penting stabil. Stabil, sip. Dok, banyak ya dok sebenarnya yang di masyarakat kita tuh mitos-mitos yang beredar. Paling apa sih dok yang mitos yang paling dokter sering dengar di poli yang itu salah? Mungkin satu yang pertama, penyakit jantung selama ini dianggap hanya penyakit orang tua. Itu dia, cocok dengan judul kita. Sebenarnya ya mungkin beberapa faktor usia memang mempengaruhi risiko untuk kejadian penyakit jantung. Namun jangan salah, anak muda bahkan anak-anak pun bisa terkena sakit jantung. Kenapa saya bilang begitu? Karena sakit jantung itu luas sekali, tidak hanya ngomong masalah penyakit jantung koroner, tapi juga ada penyakit, misalnya penyakit gangguan katup, penyakit kongenital, ataupun juga pada kondisi saat ini kan memang gaya hidup masyarakat kan memang malas gerak, makan fast food, ngerokok dan segala macamnya, itu justru juga meningkatkan resiko. Justru bahkan sering ditemui, beberapa kali saya temui bahwa pasien-pasien di usia di bawah 40 udah terkena serangan jantung. Jadi sekarang usia itu tidak menjadi patokan lagi. Tapi memang secara grafik semakin tinggi usia kita, semakin besar risiko kita terkena serangan jantung, karena masalah jantung. Jadi itu ya yang sebenarnya tuh mitos yang benar-benar harus dipatahin zaman sekarang ya dok. Umur mungkin taunya udah tua, kakek kita ini kita ada jantung, ya kita juga ada jantung, dan sekarang risikonya malah lebih mundur lagi usia dok karena gaya hidup itu ya. Dan sebenarnya banyak penyakit jantung, banyak bawaan, gangguan irama, dan itu sebenarnya di semua lini usia ada ya dok. Dok, selain MCU di kita di KBP ini ada apa aja sih dok layanannya untuk tes kesehatan jantung ini? Baik. Jadi kalau sobat KBP ingin memeriksakan jantungnya ke kita, ada beberapa fasilitas yang kita siapkan. Yang pertama ialah di poli jantung kita bisa menganamnesa, mendiskusi masalah kondisinya sobat KBP. Kemudian juga kita bisa lengkapi dengan pemeriksaan laboratorium seperti cek kolesterol, gula, kemudian jangan lupa kita tensi juga pasien kemudian juga yang bisa kita kerjakan yaitu EKG. Nah kan setidaknya dengan EKG kita bisa screening awal apakah ada masalah di jantungnya sobat KBP yang datang. Lalu ada yang lebih advance, kita bisa lakukan ekokardiografi namanya, atau istilah awamnya itu kita USG jantungnya. USG jantung. Jadi USG nggak hanya perut ya dok? Iya, semuanya bisa di USG. Lalu satu lagi yang tersedia di rumah sakit kita bisa lakukan namanya treadmill, di mana kita bisa melihat kondisi kapasitas jantung sobat KBP dengan latihan berjalan yang bertahap, dari jalan lebih cepat. Nah, apakah nanti hasilnya itu positif, negatif, atau bagaimana, nanti kita bisa lihat bagaimana jantungnya, apakah jantungnya ada masalah atau tidak. Jadi
untuk saat ini itu yang bisa yang tersedia di KBP. Oke. Jadi sobat KBP kalau misalnya ada keluhan kita udah lengkap banget nih untuk setidaknya screening ya dok ya, deteksi awal. Kalau misalnya ada keluhan bisa analisis, tanya jawab sama dokter Ibnu, ada cek labnya, ronsennya ada, echo-nya, USG jantungnya ada, dan treadmill testnya juga ada. Dok, nggak harus sakit kan ketemu dokter Ibnu? Kalau misalnya nggak harus sakit. Kalau misalnya teman ada keluhan atau ingin MCU, kita ada nih di KBP. Dokter, hari apa aja sih jadwalnya di KBP? Kalau untuk di KBP, saya dari Senin sampai Sabtu. Senin saya lupa juga ya. Ada Senin itu polinya siang dari jam 2. Siang, beliau ada poli siang. Selasa pagi dari jam 8. Rabu, Kamis siang. Kamis siang. Jumat Sabtu pagi. Mau ketemu dokter Ibnu lebih nyaman, kita ada di Poli Kartelia lantai 5 ya dok ya. Tentunya fasilitasnya lebih cepat, kemudian wangi, dan teman-teman dan sobat KBP pasti akan merasakan kenyamanan yang lebih lagi. Dok, terakhir nih, ada pesen nggak ya dari dokter buat kesehatan jantung bagi masyarakat? Tapi ternyata ada yang nanya nih dok. Oh iya. So, silakan sobat KBP. Silakan. Dok, ada yang bertanya dok dari sobat KBP di Lawan. Dok, kalau dada seperti ditusuk-tusuk, apakah itu gejala penyakit jantung? Oh dok, ini ada sobat KBP di Lawan mau nanya, kalau ditusuk-tusuk itu gejala atau penyakit jantung ya dok kira-kira? Oke, kalau kita mendapatkan suatu keluhan dari pasien, kita tidak serta-merta mengatakan, oh ini jantung, ini lambung, ini enggak. Banyak yang kita harus telusuri dulu. Ini sakit dadanya seperti apa? Misalnya tadi yang diceritakan tusuk-tusuk. Kemudian ditusuk-tusuknya apakah ada di sana saja atau bisa ditunjuk atau tidak? Ataukah ada penjalaran misalnya ke tangan, ke bahu, ke leher dan segala macamnya. Terus apakah dirasakan panas, mual muntah, keringat dingin? Terus juga jangan lupa kita harus lihat juga profil orangnya, apakah laki-laki atau perempuan, usianya berapa, faktor risikonya apa. Jadi bisa saja itu masalah jantung dan juga bisa tidak. Jadi makanya kalau memang masih ragu dengan keluhannya, kita konsultasi dulu, kita tanya-tanyakan dulu apakah mengarah ke jantung atau tidak, sambil dilakukan pemeriksaan sederhana seperti EKG, auskultasi dan segala macamnya, sehingga kita bisa meyakinkan, oh ini memang masalahnya di jantung, oh ini memang bukan jantung. Jadi karena tadi saya sempat sebut pada beberapa kondisi atau beberapa individu itu gejala sakit jantungnya itu tidak jelas. Yang kayak tadi orang tua, wanita, dan sakit gula. Jadi kadang tersamarkan gejalanya. Jadi bisa iya bisa tidak ya. Oke, ada lagi nih dok yang mau tanya, silakan. Ada dok dari ruangperempuan.id. Apakah kalau obesitas itu pasti punya penyakit jantung ya dok? Dok, ini dari ruangperempuan.id. Obesitas itu pasti punya penyakit jantung nggak sih dok? Silakan dok. Kalau punya penyakit jantung pasti sih kita bisa katakan tidak ya. Tapi obesitas salah satu yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, terutama masalah penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena obesitas itu biasanya kerap dengan peningkatan kadar kolesterol, baik itu LDL ataupun trigliserida. Jadi kita sekarang tidak melihat kolesterol itu hanya LDL atau kolesterol total aja, tapi juga kita harus lihat trigliseridanya. Jadi kalau biasanya pasien-pasien dengan obes itu yang kita temui ya mungkin ada salah satu kolesterolnya yang tinggi dari normal. Dan kolesterol itu biasanya pada sakit jantung koroner, dia apabila kita berlebih, dia itu numpuk di pembuluh darah, di bawah pembuluh darah itu, sehingga pembuluh darah kita jadi sempit. Nah, kalau pembuluh darah kita sempit, makin lama makin sempit ya bisa kena serangan. Jadi ya belum pasti ada penyakit jantung, cuma itu faktor risiko yang berat ya dok ya berarti ya. Lumayan. Dok ada lagi nih dok. Ada dok dari Raditya B. Dok, izin bertanya,
jika seorang gampang lelah, bisa jadi deteksi awal sakit jantung kah dok? Nah, dok, ini mudah lelah salah satu gejala sakit jantung nggak dok? Bagus nih pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya jawab bisa jadi. Karena salah satu keluhan yang biasa ditanyakan, yang kita tanyakan kepada pasien dengan jantung, yaitu apakah mudah lelah atau mudah sesak apabila aktivitas yang ringan. Oke. Nah, bisa jadi memang misalnya ada masalah gagal jantung dan segala macamnya dan nah, jadi bisa jadi iya atau bisa jadi juga tidak. Kenapa? Misalnya ada masalah metabolik lainnya. Kita tidak bisa menyingkirkan itu. Kita harus tetap memikirkan itu. Misalnya pada pasien-pasien yang ada kelainan metabolik seperti yang tiroid, hipertiroid, kemudian mungkin hipoglikemia karena kurang gula gitu kan, atau juga metabolik lain yang bisa menyebabkan keluhan seperti itu. Tapi kita boleh curiga ke arah jantung apabila memang terjadi keluhan. Tapi tetap kita harus menilai tadi profil pasiennya, Betul. usia, umur, laki-laki, perempuan, kemudian kebiasaan sehari-harinya, dan gejala-gejala yang kita temui. Oke, yuk. Dok, ini ada lagi dok yang mau nanya. Seru banget sih emang kalau bahas jantung ini nggak akan beres ya dok ya, karena semua punya jantung dan apa ya? Yang jelas orang takut sakit jantung. Betul. Takut kalau udah dengan dokter jantung nih takut. Tapi kalau dokter itu nggak menakutkan sobat KBP. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan dari Rina Elistiana. Maaf dok, kalau pembengkakan jantung itu bahaya juga nggak sih dok? Terus bisa sembuh apa enggak ya? Ini dok, pembengkakan jantung itu bisa terjadi apa enggak? Terus kalau udah kena bisa sembuh nggak ya dok? Silakan dok. Pembengkakan jantung itu biasanya kita kaitkan dengan macam-macam sih sebenarnya. Bisa karena koroner, bisa karena hipertensi, dan ada masalah yang lainnya juga bisa. Nah, jantung itu adalah kita ibaratkannya. Jantung itu adalah suatu organ, di mana organ itu apabila pembengkak itu kan berarti membesar ya. Betul. Besar, sehingga karena dia membesar, dia butuh tenaga lebih untuk memompakan darahnya gitu. Jadi butuh energi ekstra buat bekerja. Sehingga karena jantung kita bengkak, dia butuh tenaga kuat lebih. Jadi kita lebih gampang capek, lebih gampang lemes gitu ya. Gitu. Apabila itu terjadi, ya harus langsung berobat. Itu bisa sembuh atau enggak? Sebenarnya kita bisa mengontrolnya, kita bisa mencegah agar jantung itu tidak tambah bengkak, agar tidak tambah parah. Dengan apa? Ya dengan pengobatan yang kita berikan. Salah satunya misalnya apabila faktor risikonya adalah hipertensi, ya kita kontrol hipertensinya. Apabila faktor risiko misalnya koroner, ya kita jaga pembuluh darah koronernya. Apakah memang perlu misalnya dikateterisasi, dipasang yang di awam ya ring ya, dipasang ring misalnya, terus segala macamnya. Jadi kita harus lihat faktor risikonya apa. Yang jelas jantung bengkak itu bisa kita kontrol agar tidak tambah bengkak. Dengan pengobatan yang insya Allah kita berikan. Jadi ya apabila memang sudah terkena bengkak jantung bengkak itu bisa dikelola dengan pengobatan. Ada lagi sobat KBP yang mau nanya nih? Ada dok dari Rashid. Kapan seseorang butuh pemeriksaan EKG? Dok, ini bagus nih pertanyaannya. Kapan ya harus pemeriksaan EKG? Kapan sih dok butuhnya seseorang tuh periksa EKG? Yang jelas kalau ada keluhan pastinya ya. Nah, kalau ada keluhannya apa aja? Satu, sakit dada, nyeri dada. Nyeri dadanya seperti apa? Baik itu seperti ditekan, ditusuk-tusuk, panas, segala macamnya boleh. Kita minimal buat screening apakah ada masalah. Yang kedua, gampang capek. Yang gampang lelah, segala macamnya itu. Kemudian yang ketiga, berdebar-debar. Deg-deg. Kita lihat apakah irama jantungnya ada aneh nggak gitu. Apakah normal nggak? Atau ada sesuatu yang muncul nggak gitu. Kemudian apakah misalnya ada riwayat pingsan, pusing, rasa-rasa mau jatuh gitu, itu bisa juga kita.
jangan-jangan iramanya tidak cukup sehingga suplai darah ke otak jadi kurang, sehingga rasanya pengen pingsan, lemes gitu bisa jadi. Jadi kalau ada gejala sebaiknya kita EKG. Nah, tapi pada kondisi tertentu kayak misalnya faktor usia misalnya, atau faktor usia misalnya di atas 40 ada resiko. Nah, sekalian MCU boleh juga sih kita EKG. Jadi nggak ada buat saya itu tidak ada yang ngelarang buat EKG. Boleh-boleh aja. Boleh banget, terutama kalau yang punya gejala yang sudah dokter sebutkan tadi. Ada lagi nih dok, kayaknya mau nanya nih. Aduh, seru banget. Hayanya, silakan. Ada dari Nendra. Bagaimana penyakit jantung bisa mempengaruhi kualitas hidup dan harapan hidup pasien ya dok? Dok, ini kata Nendra tanya di Sobat KBP di kolom chat, bagaimana sih dok akhirnya penyakit jantung ini mempengaruhi quality life seorang gitu dok? Iya. Apabila kita kena sakit jantung, otomatis segalanya jadi terbatas. Baik itu aktivitas, gerak, olahraga, itu pun juga terbatas. Kerjaan juga terbatas. Dimana ujungnya sakit jantung itu adalah gagal jantung. Misalnya pompanya jadi turun fungsinya. Nah, kalau dengan keterbatasan itu otomatis kerja kita jadi nggak kayak biasa, jadi kurang. Kemudian aktivitas jadi nggak bebas, nggak bisa olahraga kayak biasa, nggak bisa main badminton, padel segala macam seperti biasa, nggak bisa olahraga, main bola gitu kan. Nah, kemudian juga intinya kalau kita kena serangan jantung, kapasitas fungsional kita untuk beraktivitas itu jadi turun. Jadi gerakan kita terbatas, aktivitas kita terbatas. Nah, sebenarnya saat ini sudah ada pengembangan tentang bagaimana kita meningkatkan kapasitas fungsional. Namun nanti itu bisa dilakukan dengan cara rehabilitasi namanya, rehabilitasi kardiovaskular. Jadi memang sakit jantung memang akan mempengaruhi baik itu secara sosial, fungsional maupun juga quality of life. Karena nggak mungkin orang sakit jantung kayak biasa bekerja, kayak biasa beraktivitas. Pasti akan tidak akan sama seperti biasanya. Betul. Pasti berpengaruh banget Sobat KBP ya. Hari-hari yang menopang kita yang mengalirkan darah ke jantung ya dok. Biasanya ibu-ibu jalannya 5 mall, sekarang 3 mall. Yang padelnya 3 kali seminggu, sekali seminggu gitu kali ya. Jadi ya memang apabila nih teman-teman Sobat KBP tidak hanya pasiennya, cuman pasti keluarganya ya dok ya yang mendampingi juga tentu sangat berpengaruh apabila memang sudah ada keluarga yang terkena atau menjadi pasien jantung seperti itu. Wah dok, seru banget ini. Satu lagi nih dok ya yang nanya ya. Silakan. Terakhir nih dok, dari Novita 323. Dok, jika ketika tidur miring ke kiri, detak jantung tuh melambat dan terasa sesak, itu tanda sakit jantung bukan? Nah dok, ini ada Novita yang nanya tidurnya miring ke kiri, melambat, terus agak sesak, itu ciri-ciri sakit jantung nggak ya dok? Saya bisa bilang itu iya dan tidak. Iya kenapa? Karena mungkin ada suatu masalah gangguan irama misalnya, melambat, apakah melambatnya? Tapi sebenarnya posisi tidak mempengaruhi sebenarnya. Jadi memang pada saat tidur fisiologisnya atau normalnya kita, denyut nadi itu akan turun, denyut jantung itu kita akan turun. Tapi sejauh mana dia turun itu perlu kita pantau. Nah, memastikan itu masalahnya jantung atau tidak, kita ada yang namanya mungkin di kita belum tersedia ya, tapi bisa dikerjakan, ya mana kita bisa memantau lewat EKG 24 jam atau istilahnya Holter monitoring. Jadi kenapa saya katakan bisa iya bisa tidak, karena memang secara postural itu tidak mempengaruhi sebenarnya, tapi mungkin kita harus melihat juga apakah iramanya bagaimana, apakah ada misalnya suatu AV block atau suatu masalah lain mungkin kalau secara bahasa awamnya ada masalah gangguan di sumber listriknya jantung. Nah, jadi ya memang kita butuh penelusuran lebih lanjut, nggak bisa kita langsung katakan itu masalahnya adalah jantung. Tapi
dengan ada keluhan seperti itu, kita boleh curiga ke arah sana. Oke, jadi Lebih baik kita curiga dulu Oke, betul. daripada kita abaikan, ternyata Oke. pas udah parah baru kita datang berobat. Mending di awal gitu. Ini yang penting ini. Mbak Novita, kalau misalnya memang keluhannya udah sering ya dok ya, tiap malam miring ke kiri, kok rasanya kayak lagi lebih lambat, sesek, nah itu boleh lebih curiga. Dok, pesan terakhir nih dok, untuk Sobat KBP terutama untuk menjaga kesehatan jantungnya. Silakan dok. Oh iya, terima kasih dok. Jadi jantung itu adalah sumber atau motor kehidupan kita, mesin dari kehidupan kita. Mesin ini harus kita jaga, seperti layaknya kita memelihara kendaraan, rajin rutin di servis, rutin dicek kesehatan motor atau mobilnya, kendaraannya. Nah, jangan sampai kita telat tahu masalah kondisi jantung kita, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke. Jadi kita sebaiknya lebih cepat, lebih baik, sehingga kondisi jantung kita terkontrol dengan baik sebelum jatuh ke yang namanya sakit jantung. Oke, wah singkat tapi mengena ya Sobat KBP. Duh, udah nggak terasa habis setengah jam lebih dok kita podcast, karena memang kalau jantung ini nggak akan beres-beres ya pasti, dan Sobat KBP banyak banget keluarganya, dan terutama pasien jantung kita banyak ya dok di Poli. Nah, di rawatan inap juga banyak. Jadi ini memang kita harus lebih sering lagi meningkatkan awareness, dan kita punya tadi di KBP ini layanan untuk jantung kita. Ada yang pengen ketemu Dr. Ibnul, ada di KBP dok ya, setiap hari Senin sampai Sabtu ada anamnesis, bisa tanya jawab, cek lab, ronsen, EKG, treadmill, echo jantung, bisa banget di KBP ini. Nah, dari saya Dr. Yasmin, mohon maaf bila ada salah kata. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Sobat KBP.